kita lanjutkan. Ini masih setengah jalan kita menjelaskan tentang yin yang. Nah, selanjutnya ini saya menemukan cerita rakyat atau folklore yang menjelaskan tentang yin dan yang. Ini saya tidak tahu validitas ceritanya seperti apa, tapi mungkin penting bagi kita untuk menggambarkan ini loh maksudnya. Cara kita menyikapi situasi yin dan situasi yang. Jadi saya bacakan ya ceritanya, mumpung ini ngajinya malam-malam. Siapa tahu setelah saya cerita teman-teman bisa tidur nyenyak. Oke, baik. Jadi ada cerita begini. Ada dua orang sahabat, namanya Yin dan Yang. Mereka ini intelektual, jadi dikenal sebagai orang yang pandai, berbudi luhur, berjiwa besar, penuh dengan kasih sayang. Dua orang ini tokoh atau sebut saja pendeta dari Taoisme. Nah, mereka ini berteman dekat, wong ya sahabat. Hanya saja dua orang ini punya pemahaman yang berlawanan terhadap ajaran Taoisme. Yo karena dekat, saling bersahabat, ketika punya pendapat yang kontras, yo mereka terus jadi sering diskusi, sering beradu pendapat, siapa yang pemahamannya paling benar. Dan yo karena sama-sama pinter, sama-sama punya argumen, diskusi ini tidak selesai-selesai. Masing-masing kukuh dengan pandangan dan prinsipnya sendiri-sendiri. Sampai dua-duanya sama-sama capek. Terus Yin berkata, kamu itu tidak paham saya. Seandainya engkau adalah aku, tentu engkau bisa paham maksudku yang aku inginkan, yang aku sampaikan. Yang juga terus jawab begitu. Iya, kamu juga tidak ngerti aku sih. Coba kamu jadi aku. Mungkin engkau paham apa yang aku inginkan, apa yang aku maksud. Tapi ya terus gimana ya kita bisa bertukar diri? Nah, akhirnya mereka gini aja lah, kita kan tidak bisa yang yin jadi yang jadi yin. Begini saja. Sekarang kita sepakati 40 tahun ke depan engkau fokus mempelajari ajaranku, katanya Yin pada Yang, dan Yang juga. Jadi Yin akan fokus mempelajari ajarannya Yang juga fokus mempelajari ajarannya Yin. Jadi dibalik. Misalnya Yin itu pendapatnya A, maka sekarang Yang coba tahun-tahun ke depan fokus mengkaji A saja. Yang juga begitu. Dia fokus mempelajari A-nya Yin, Yin juga mempelajari B-nya Yang. Kalau Yang itu misalnya pendapatnya B. Jadi saling mempelajari. Ini terus diputuskan 40 tahun ya. 40 tahun mungkin cukup lah. Aku ngerti pendapatmu dan kau ngerti pendapatku. Nah, mereka ini karena sudah sepakat sungguh-sungguh, ya mereka terus belajar mendalam. Serius. Selama 40 tahun mereka sungguh-sungguh belajar. Bukan belajar untuk mencari kesalahannya, tapi memang sengaja belajar untuk ngerti maksudnya. Kadang-kadang kan kita kalau sedang ada urusan ingin berdebat atau menjatuhkan pandangan yang lain, kan fokus kita adalah mencari salahnya pendapat yang lawan kita. Tapi ini ndak pakai pola itu, yo belajar apa maksudnya pendapatnya lawannya, Yin dan Yang ini. Nah, setelah 40 tahun ini sudah sama-sama tua ini. Mungkin sudah sama-sama sangat kangen. Semula bersahabat, sekarang terpisah 40 tahun untuk mengkaji ajarannya sahabatnya.
Nah, begitu 40 tahun, mereka kemudian datang ke tempat yang sudah dijanjikan. Nah, mungkin teman-teman menebaknya, wah ketemu itu sudah langsung diskusi lagi panjang lebar. Ternyata begitu bertemu, mereka hanya saling memandang, saling tersenyum, kemudian saling berpelukan dan berkata, "Saudaraku, engkau selalu dalam diriku, dan aku ada dalam dirimu." Sejak saat itu, tidak ada lagi diskusi-diskusi. Lewat pelukan itu saja, dua-duanya sudah saling memahami. Tidak harus susah payah menjelaskan, susah payah merumuskan, mencari. Mereka sudah saling paham, begitu bertemu, saling tersenyum, kemudian saling berpelukan. Silahkan teman-teman menarik kisah rakyat ini dengan bagaimana cara kita menyikapi yin dan yang dalam hidup. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau ingin mencari titik temu, ya tidak mungkin. Ini hukum alam, hukum semesta. Yang yin ya biarkan tetap yin, yang biarkan tetap yang. Dua-duanya ini saling butuh dalam identitasnya masing-masing. Dalam yin ada yang, dalam yang ada yin. Kalau dipotong yang, maka yin tidak utuh. Kalau dipotong yin, yang juga tidak utuh. Dua-duanya paham sekarang, aku saling butuh. Dunia ini lengkap ketika aku ada dan dia ada. Nah, ini cara kita menyikapi, mudahnya adalah menyikapi perbedaan. Menyikapi kontras-kontras dalam kehidupan. Yang berakhir dengan saling memandang, saling tersenyum, kemudian saling berpelukan. Nah, ini cerita pertama. Semoga bisa memudahkan bagaimana cara kita menyikapi yin dan yang dalam kehidupan. Baik, terus saya bawa